Ramai dibincang dan disebarluaskan video yang memperlihatkan pesawat angkut militer Cina menerobos langit Israel kemudian mendarat di Lebanon. Selain itu viral juga di media sosial dengan narasi pesawat Cina yang menjatuhkan bantuan kemanusiaan di Gaza. Pertanyaannya, benarkah pesawat berhasil memasuki wilayah udara Gaza tanpa terdeteksi radar Israel? Sebagaimana diketahui, Israel getol memberlakukan blokade bantuan terutama melalui akses darat dan laut. Pun dari udara dipastikan akan menghadapi rintangan yang sulit dan amat beresiko. Tapi yang terjadi kemudian muncul sebuah narasi seolah-olah Cina dapat melewati sistem keamanan udara Israel demi misi kemanusiaan. Karena itu, pembahasan berikut hadir untuk menemukan kebenaran di balik video tersebut. Narasi pesawat Cina terobos Israel. Sementara sumber-sumber acak mengklaim pesawat angkut militer Y-20 Cina sukses menjatuhkan bantuan ke jalur Gaza, sejumlah media berlomba-lomba mencari lebih banyak informasi terkait kebenaran pesawat militer Cina bisa terobos radar Israel atau tidak. Sebenarnya ada alasan mengapa narasi seperti ini senantiasa berseliweran dan ditemukan dengan mudah. Pertama, sistem pertahanan udara Israel banyak kebobolan beberapa waktu belakangan, mengejawantahkan sistem radar Israel yang super canggih tidak sehebat itu. Kedua, terdapat kejadian serupa, mungkin berhubungan atau sekadar serupa yang mewakili pola dan objek yang sama. Akhir April lalu misalnya, sebuah pesawat kargo militer Cina dilaporkan menerobos wilayah udara Israel. Pesawat tersebut mendarat di Bandara Internasional Hariri, Beirut, Lebanon, dan langsung saja menggemparkan Israel sebagaimana media lokal ILTV memberitakan. Rekaman yang beredar di X menunjukkan pesawat angkut militer Xi'an Y-20 mendarat dan memicu gelombang pertanyaan secara daring. Menurut informasi yang dilansir saluran televisi Lebanon, MTV, pesawat itu tiba melalui Abu Dhabi. Sebuah lokasi di mana ia tinggal selama sekitar 2 jam sebelum lepas landas dari Beirut dan kembali dengan cara yang sama terbang di atas Mediterania menuju Mesir. Seorang sumber mengatakan bahwa tujuan pendaratan adalah untuk merotasi unit Cina dalam pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon, termasuk peralatan dan personel. Benarkah Cina kirim bantuan dari langit? Beredarnya berbagai video di sejumlah platform mewakili pemberlakuan blokade bantuan kemanusiaan yang berlanjut di Gaza. Dapat dikatakan bahwa yang demikian menghadirkan berbagai respons dan narasi seperti ini biasanya dengan cepat tersebar luas tanpa dicari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Karena itu, pembahasan pada poin berikut akan difokuskan untuk mencari tahu kebenaran dalam video yang beredar. Dengan menggunakan teknik reverse image search untuk menelusuri jejak digital video, Kompas.com menemukan video serupa yang diunggah secara terpisah di X dan YouTube pada 29 dan 30 April 2025. Setelah ditelusuri lebih jauh, pesawat dengan kode HEX 7A4410 tersebut merupakan milik Angkatan Udara Cina yang terpantau mendarat di Beirut, Lebanon. Sebelumnya, pesawat terpantau melewati Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Secara kebetulan, South China Morning Post melaporkan pada 17 April bahwa Cina memiliki agenda latihan Angkatan Udara Gabungan di Mesir bertajuk Eagle of Civilization pada bulan April akhir. Kemudian dalam penelusuran DW, video diidentifikasi serupa dengan pengiriman bantuan kemanusiaan yang dilakukan pada awal Maret 2024. Selama kurun waktu tersebut, beberapa negara memang menjatuhkan bantuan kemanusiaan dari udara di Gaza karena Israel memblokir bantuan untuk melintasi perbatasan melalui darat. Tetapi Cina tidak termasuk di antaranya. Hingga laporan ini dibuat, Cina belum merilis pernyataan resmi apapun bahwa mereka telah menjatuhkan bantuan melalui udara ke Gaza. Bantuan Cina ke Palestina. Kalaupun tidak benar Cina menjatuhkan bantuan dari udara ke wilayah Gaza, hal ini sama sekali tidak mengaburkan fakta bahwa kontribusi dari negara yang dipimpin Xi Jinping itu cukup besar. Karenanya, kita dapat menelusuri kembali dengan mencari tahu daftar bantuan Beijing sebelumnya. Untuk tahun 2025, Cina memang dilaporkan telah berkontribusi mengirim bantuan ke jalur Gaza.
Pada tanggal 18 Februari, Kedutaan Besar Cina di Yordania dan Organisasi Amal Hashemite Yordania mengadakan upacara pemberangkatan pengiriman bantuan kemanusiaan yang akan diangkut dari Yordania ke Gaza melalui perbatasan darat. Xinhua melaporkan bantuan yang dimaksud terdiri dari 60.000 paket makanan. Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani, China akan memberikan bantuan senilai sekitar 2,75 juta dolar Amerika untuk selanjutnya dikirim dalam 6 pengiriman terpisah. Jaringan televisi Cina CGTN mengonfirmasi pada 27 Maret bahwa gelombang pertama bantuan kemanusiaan terbaru dari Cina telah tiba di jalur Gaza. Artinya, bantuan dari Beijing telah terverifikasi, tetapi distribusinya berlangsung lewat jalur darat dan belum ada konfirmasi terkait bantuan udara sejauh ini. Ditekan, Netanyahu buka blokir Gaza. Jika kalian bertanya apa gunanya terus mengecam ketimbang ikut membela dengan tembakan rudal yang nyata, maka inilah jawabannya. Dalam sebuah pernyataan video pada Senin 19 Mei 2025, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa kemenangan penuh hanya akan dicapai bila 58 sandera yang masih ditahan militan Palestina dibebaskan dan kelompok itu dihabisi sepenuhnya. Di saat yang sama, truk-truk bantuan mulai bergerak menuju Gaza Utara setelah tekanan internasional memaksa Israel mencabut sebagian blokade yang diberlakukan sejak Maret lalu. Faktanya, kecaman memang berdatangan bahkan dari sekutu, layaknya Inggris. Hal inilah yang membuat Netanyahu mengakui keputusannya untuk kembali membuka jalur bantuan ke Gaza tak terlepas dari tekanan para sekutu internasionalnya. Netanyahu menyebut para sekutu Israel menyuarakan keprihatinan serius terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza. Sekaligus berkata para sekutunya itu khawatir bencana kelaparan muncul. Nah, di antara kecaman yang terus berdatangan, Cina termasuk yang paling intens. Melalui utusan tetap Cina untuk PBB, Fu Chong, pemerintah Beijing mengecam blokade bantuan yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Berdasarkan laporan 15 Mei, Fu Chong mendesak Israel segera mencabut blokade total di Palestina. Truk bantuan tiba di Gaza. Menyusul penghentian blokade di jalur Gaza, 90 truk bantuan akhirnya dikonfirmasi proses pengirimannya oleh PBB pada hari Kamis. Pengiriman bantuan itu dilakukan pada Rabu 21 Mei atau 3 hari setelah Israel mengumumkan akan mengizinkan masuknya bantuan secara terbatas, makanan bayi serta perlengkapan medis hingga perbekalan lainnya. Hanya saja tidak ada satupun perbekalan yang meninggalkan zona pemuatan di persimpangan Kerem Shalom. Tempat perbekalan tersebut harus dimuat ulang ke truk-truk lain di jalur Gaza. Wartawan Prancis, Stéphane Dujarric melalui AFP melaporkan, hal ini terjadi karena otoritas Israel hanya mengizinkan tim-tim PBB untuk melewati satu area yang sangat padat. Ia merasa itu tidaklah aman dan sangat mungkin terjadi penjarahan, mengingat kekurangan yang berkepanjangan di Gaza. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan menyampaikan sekitar 90 truk yang dimaksud penuh muatan tiba di pos pemeriksaan Kerem Shalom, Karem Abu Salem dan telah diberangkatkan ke berbagai tujuan. OCHA menguraikan bahwa hampir 20 truk yang mengangkut sekitar 500 palet pasokan nutrisi berhasil diturunkan dengan aman di gudang UNICEF di Deir al-Balah. Terlepas dari kerancuan informasi bantuan udara Cina, negara ini terbukti punya kekuatan besar untuk turut memperbaiki krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Terbaru, Perdana Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menyerahkan kendali atas Gaza di tengah tekanan internasional. Pertanyaannya, akankah Cina kembali mengambil peran untuk persoalan satu ini?